Ya, sahabat Muslim kembali lagi dalam program Bebas Hutang. Tema kita kali ini adalah sapi perah yang tenggelam. Ini menarik sahabat Muslim yang tadi kita sudah mendengarkan. Ini masih sapi perahnya ya Pak ya? Iya, Dari betul. cerita Pak Roy tadi ya sedikit. Nah kita akan dengarkan lanjutan cerita dari Pak Roy terkait dengan bagaimana tadi kelanjutnya setelah bank berusaha membujuk, merayu, beberapa kali ditolak, kemudian terus lagi dicoba, akhirnya luluh juga karena melakukan pendekatan edukasi yang luar biasa. Karena orang-orang lembaga keuangan ini pintar-pintar ya Pak ya. Iya. Mereka bukan hanya pintar secara akademis, teknik, mereka juga menguasai karena orang lapangan tuh segala cara dilakukan untuk bisa menggolkan nasabah gitu. Karena itu semua untuk mereka juga merupakan pendapatan dan prestasi juga mereka di kantornya. Betul. Silakan Pak lanjutkan. Ya, terima kasih sahabat pemirsa Salam TV semuanya. Kemudian setelah kami menggunakan uang dari mereka, dari beberapa lembaga keuangan yang cukup banyak, ada dari 6 titik kami gunakan tersebut, mulailah usaha kami carut marut. Yang Itu mana berapa lama rentan waktunya? rentan waktunya dari mulai 1995 sampai 2019. Oh berarti maksudnya Pak dari setelah pihak bank itu melakukan pendekatan dan berhasil Bapak melakukan Oh, 6 pinjaman. bulan aja. Dari situ 6 bulan kemudian Bapak sudah merasakan perubahan. Perubahan ya. Itulah kami setelah 6 bulan udah mulai goyang. Nah, kami mulai top up. Jadi makanya tadi yang saya bilang tadi tenggelam itu, mulai kami segini utang kami, naik segini, makin banyak, makin tenggelam. Tenggelam itu berarti di sana ya. Tenggelam Top itu up maksudnya. terus, top up Top up terus, terus. top up terus sementara harus mengangsur itu Iya, perahannya itu di situ ya. Jadi anehnya setelah kami menggunakan uang dari mereka itu sedikit, lama-lama banyak, itu tapi tidak ada berkahnya. Dan tidak ada cukup-cukupnya. Sehingga dari hari ke hari hanya mengharapkan tutup lubang ke lubang, top up dan top up, terus menerus. Sehingga itulah kami sepertinya kayak macam sapi perah untuk mereka. Nah, jadi hasil kami nol. Kehidupan rumah tangga berantakan, anak-anak kami yang ujian sekolah di kedokteran sudah bertahun-tahun tidak lulus-lulus. Tapi setelah itu kami, nanti saya ceritakan berikutnya setelah kami melepaskan dari sapi perah yang tenggelam. Biar penasaran. Oke. Nah, tadi Pak setelah 6 bulan awalnya ini sukses sekali usaha dari Pak Roy bisa sudah membeli hunian, kemudian juga sudah bisa membeli kendaraan sendiri. Awalnya belum mengenal ataupun belum mendapatkan pinjaman ataupun belum melakukan pinjaman kepada bank. Ternyata setelah melakukan kredit, kemudian 6 bulan sudah merasakan goyang gitu. Apa yang pertama sekali Bapak rasakan saat itu? Karena cukup besar Pak ya usahanya berkembang dari yang tadinya biasa saja sampai semua secara fasilitas sudah dimiliki. Ya. Jadi usaha yang cukup banyak tersebut, lalu kami mulai tergiurnya mendapat suatu proyek pekerjaan. Nah, proyek pekerjaan tersebut menggunakan uang X rupiah. Uang kami cukup kalau untuk kami gunakan, tapi untuk persiapan usaha yang sudah berjalan itu takut goyang. Terpengaruhlah tadi, masuklah uang mereka. Bergabung dengan uang mereka. Jadi modal kami, modal saya dan modal mereka itu gabung. Kami melakukan suatu proyek pekerjaan tersebut, proyeknya amblas. Itulah saya rasa itu gara-gara kita berperang sama Allah dan Rasul, amblas. Nah, sehingga untuk usaha berjalan amblas tersebut sehingga kan bank harus dibayar. Untuk membayar kami top up lagi, itulah yang top up lagi sampai tenggelam gitu. Kami top up lagi dengan tambahan berikutnya yaitu X rupiah, dapat 2 tahun, hancur lagi, top up lagi terus sampai 24 tahun. Oke. Pak, waktu ketika goyang pertama kemudian memutuskan untuk top up, ada tidak Bapak merasa komplain sedikit dengan pihak bank atau ada dari pihak bank atau Bapak ada menyampaikan sesuatu ke pihak bank yang kemudian pihak bank tetap meyakinkan Bapak gitu? Pada saat itu saya tidak tahu yang namanya riba, yang namanya halal, haram saya tidak tahu. Yang tahunya uang, yang tahunya mereka adalah malaikat, yang tahu mereka adalah orang yang kami sayangi. Ya, orang itu sangat percaya dengan saya, sehingga tidak saya salahkan mereka, bahkan saya takut disalahkan mereka. Uang kami kemana? Kenapa kamu tenggelamkan uang kami tersebut? Itu malah saya ketakutan, bukan dia saya ketakutan, terbalik sebetulnya Pak. Nah, lalu dia kasihan sama kami, tenang, kami tambah lagi katanya. Anggunan banyak, ada, tambah lagi. Kebetulan kami punya perumahan Pak, ada segini sertifikat kami Pak. Nah, disitulah mulai kami berikan mereka habis lah sertifikat kami untuk jaminan kepada mereka.
Oke, Pak Abu, kalau dari cerita ini Pak, apa sebenarnya yang penting harus diketahui seorang, terutama kaitannya dengan bujuk rayu pihak bank ini supaya memang betul-betul kuat Pak sebagai filter iman ataupun filter pengetahuan seseorang untuk bisa tidak ini godaan gitu. Ya, memang filternya tetap Al-Quran dan Sunnah. Nggak bisa, nggak ada yang lain, cuman itu. Al-Baqarah 275, 278, Sunnah Rasul dan hadis Rasul melarang. Dan yang paling sering yang disebut Pak Roy tadi, diperangi Allah dan Rasul. Itu udah jelas dari pengalaman-pengalaman kita. Nah, kami berharap sahabat muslim semua, apa yang kami alami ini jangan terjadi di Bapak Ibu sekalian begitu. Maka kami tetap mengkampanyekan anti riba. Oke. Nah, kita mengkampanyekan anti riba, di belahan lain mengkampanyekan bagaimana kita beriba. Maka bukan hanya bujuk rayu seperti dari pengusaha aja yang didatangi. Mahasiswa seperti yang Kemarin kita bahas ya. kita bahas, mau tamat mahasiswa udah diarahkan ke sana bagaimana nanti dia menjadi entrepreneur katanya. Tapi berhutang. Nah, ini yang harus kita cegah. Yakinlah bahwasanya semua kita dulu awalnya buka usaha itu tanpa modal, artinya modal sendiri. Dari yang kecil. Cuman kadang kita nggak sabar. Udah nggak sabar dibujuk rayu lagi. Kan gitu. Waduh Pak, gimana Pak? Ini biar berkembang beli mesin dong. Supaya begini, biar cepat, biar akselerasinya makin bagus katanya. Ya kita pikir, oh betul juga. Kita butuh, kalau dulu saya misalnya digital printing, apa segala macam kan. Saya sebelumnya kan di advertising, buka advertising itu. Jadi itulah, ada banyak trik. Dan mereka dilatih untuk itu. Seperti yang kita dulu bahwasanya debt collector itu dilatih untuk bagaimana cara menagih dan membuat kita emosi dan segala macam. Nah, untuk AO ataupun marketingnya ini dilatih bagaimana kita terbujuk, terayu untuk meminjam uang pasti. Betul. Baik Pak Abu dan Pak Roy, kita tahan dulu karena ada SMS yang masuk nih ya. Assalamualaikum, saya Iwan dari Subang. Mau nanya soal bagaimana caranya lepas dari riba dari kredit motor leasing. Nah ini juga kalau yang kita bahas dari kemarin kan ini kreditnya dalam bentuk uang dari pihak lembaga keuangan. Nah ini dari leasing juga masalah sekarang ini juga cukup pelik ya. Kayaknya semua orang sekarang kita bisa perhatikan punya kendaraan, minimal punya sepeda motor. Bagaimanapun pendapatannya, bentuk kondisi keuangannya, mereka sudah punya sepeda motor karena gampang sekali bisa ngambil kredit dari leasing. Nah tentunya ini kan juga godaan yang sangat berat gitu. Nah ini mungkin pertanyaannya memang tidak dijelaskan ya masalahnya apa, tapi secara umum mungkin Bapak Abu, Pak Roy bisa bagikan tips bagaimana supaya tidak tergoda dengan leasing untuk kredit kendaraan, entah itu bermotor ataupun mobil yang roda 4 gitu, dengan kondisi keuangan yang memang kita nggak mampu tapi kita butuh sekali. Siapa yang dulu yang mau memberikan masukan? Kalau memang itu satu kebutuhan, ya yang semampu kita aja, jangan berhutang. Gitu. Kita punya uang 500.000, artinya kan kita belum cukup nih untuk beli motor. Oke. Apalagi zaman sekarang serba gampang. Nggak usah punya motor, tapi kan kita bisa pergi bekerja juga kan. Dengan bagaimana? Naik angkutan umum. Sekarang lagi lebih gampang, ada Gojek. online Ya. kan gitu kan. Online. Mau mobil, mau sepeda motor ada. Gampang. Jadi nggak mesti kita memiliki kalau memang kita nggak mampu. Nggak usah kita apalagi yang ada ribanya. Rasulullah tuh berhutang itu cuma untuk kebutuhan pokoknya, untuk kebutuhan alat-alat perang dan untuk jihad. Yang lain dia nggak ada berhutang. Nah, kalau Pak apa tadi yang dari Subang, Pak Iwan dari Subang, kendaraannya ini
memang kebutuhan Pak Iwan Oke. atau hanya sekedar Kembali lagi keinginan? ke situ ya. Iya. Oke. Kalau memang kebutuhan, apakah mesti yang baru atau yang second aja juga cukup kan begitu? Kalaupun memang kebutuhan yang baru, atau apakah mesti yang harganya 50 juta atau yang cuma 15 juta aja kan begitu? Yang sedaya mampu kita aja, jangan sampai kita berhutang. Oke. Kalau dari Pak Roy pengalamannya, maaf Pak, sebelumnya pernah leasing juga, berhubungan dengan leasing? Ada juga. Itu kendaraan roda 4 atau Roda motor? 4 ada, roda 2 ada. Roda 2 ada. Nah, mungkin dari Pak Roy mungkin bisa berbagi pengalaman. Bagaimana sebelumnya itu dari pengalaman Bapak sebelumnya dan Bapak bisa membantu sekarang untuk bisa terhindar dari masalah kredit dengan leasing. Ya, untuk Pak Iwan yang kami hormati dari Subang, pengalaman saya untuk menyelesaikan masalah kredit Bapak, pertama Bapak stop dulu pembayaran cicilannya. Dengan stop cicilan berarti Bapak stop riba. Karena di cicilan tersebut mengandung cicilan dan bunga. Jadi kalau Bapak bayar berarti Bapak masih bayar bunga, berarti Bapak masih beriba namanya. Selanjutnya datangin leasingnya, ngomong baik-baik, berbicara dan berikan surat bahwa kami tidak lagi mau membayar cicilannya. Kami ingin melunasi pokoknya saja. Baik pokok cicilan maupun pokok keseluruhan. Nah, nanti dari interaktif antara Pak Iwan dengan leasing apa tanggapannya nanti diteruskan dengan berita berikutnya. Kalau pengalaman saya sih biasanya sih orang leasing tidak bisa. Lalu banyak solusi untuk Pak Iwan. Pertama, kita nilai harga sepeda motornya, misalnya harga sepeda motor X rupiah, utangnya Y rupiah, lalu di cross kira-kira masih ada sisa tidak? Kalau ada sisa ya jual. Sisanya untuk Bapak gunakan untuk untuk menyimpan untuk dapat beli kendaraan berikutnya. Kalau juga memang harga kendaraannya lebih murah daripada utangnya, ya damai-damai berbicara penyelesaiannya. Lalu nanti kalau pihak dari orang leasing ya serta merta melakukan suatu tindakan dengan keinginan sendiri, misalkan melakukan penarikan atau melakukan suatu eksekusi, ya Bapak kembalikanlah. Kebetulan saya masih anggota Polri. Yang sedang menunggu pensiun ya. Nah, jadi saya sarankan tanyakan sama beliau apakah dulu Bapak waktu menandatangani waktu akad kredit itu ada menandatangani undang-undang fidusianya. Yang mana di undang fidusi itu diadakan peraturan yang mana istilahnya ada ketentuan-ketentuannya. Kalau memang tidak ada ya coba adakan pembicaraan khusus karena saya juga mengharapkan kepada Pak Iwan jangan menjolimi orang leasing dan Pak Iwan pun jangan dijolimi orang leasing. Kita sama-sama, kita ambil hak kita sama-sama gitu Pak. Oke. Jadi semua tuh komunikasi yang baik ya. Dikomunikasikan secara baik, diminta, dimohon. Kalaupun apa melepaskan kemelekatan tadi seperti yang Pak Roy sampaikan, dijual atau dikembalikan. Daripada kita diperangi oleh Allah dan Rasul. Nah ini tadi ada yang menarik Bapak sampaikan soal ketika misalkan kredit ada istilah dalam kontrak itu fidusia tadi. Ini mungkin masyarakat masih awam ini. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya itu apa poinnya Pak? Yang ketika orang mungkin nggak paham gitu, yang mungkin ternyata bisa bermanfaat ketika setelah dia tahu. Dari Bapak? Jadi kalau fidusia itu artinya begini. Kan sekarang ini belakangan ini kita sering ada peristiwa dicegatlah di jalan, kemudian ditarik atau diambil dengan ini. Itu sebenarnya nggak boleh. Kalau ada fidusia itu menarik satu kendaraan itu harus lewat pengadilan. Jadi disidangkan dulu. Kalau memang harus ditarik pihak leasing, ya ditarik. Kalau keputusan hakimnya seperti itu. Tapi kalau tidak, enggak. Jadi memang maksudnya itu kan kita punya. Gitu. Jadi maksudnya kalau sahabat Muslim di rumah dimanapun berada yang saat ini mungkin sudah terlanjur kontrak dengan leasing untuk kredit kendaraan, kemudian ingin lepas dari masalah itu semua, perlu diteliti lagi kontraknya ada tidak masalah fidusia tersebut, karena ini menyangkut hak juga dan ini bisa dibicarakan baik-baik karena tidak serta merta pihak leasing menarik begitu saja ya, ada hak juga yang perlu didiskusikan. Saya pun tambahkan dikit Pak, untuk orang leasing istilahnya ke depannya lebih berhati-hati lagi kembali. Artinya kalau memang sudah ada juga yang mau berakad dilengkapi undang-undang fidusianya. Kemudian dari pihak leasing pun jangan serta-merta
mengirimkan orang untuk melakukan suatu tindakan. Oke. Karena apa? Nanti berakibat nanti buruk semuanya gitu. Oke, oke. Artinya tetap kembali lagi komunikasi nih yang baik ya. Mudah-mudahan Pak Iwan terbantu ya jawabannya dan mudah-mudahan Pak Iwan disegerakan untuk istiqomah keluar dari masalah riba, diselesaikan semua urusan kredit leasingnya dan mudah-mudahan juga kembali hijrah ya Amin. ke maksudnya kembali membantu kita semua untuk kembali memerangi riba. Dan mungkin gini, Ya. Mas Sabar, tambahan sedikit, kalaupun apa tadi di Subang ya, Subang. Coba. kita juga ada teman di Subang, Subang ini Jawa Barat ya. Oh ya, Barat. komunitas Jawa Barat, masyarakat tanpa riba ya. Masyarakat tanpa riba bisa Konsultasi menghubungi langsung. konsultasi, bagaimana sharing, minta pendapat dari mereka bisa membantu kita di masyarakat tanpa riba. Oke, baik. Kita jeda dulu ya Pak Roy dan Pak Iya, Abu. Setelah iya. jeda nanti kita akan lanjutkan pembahasan soal sapi perah yang tenggelam. Tetap di program Bebas Hutang. Kami segera kembali.